Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang 9. Demikian firman tertulis. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia sulit untuk berkata cukup. Dikala sebuah target keinginan terpenuhi, keinginan lain menuntut untuk dipenuhi. Hal ini membawa kita pada perenungan. Apakah yang paling dibutuhkan dalam hidup ini? Apakah jawaban pasti dan memadai hingga menggenapkan segala kebutuhan manusia? Dan hari ini firman Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Penggalan firman Tuhan ini merupakan jawaban Tuhan atas permohonan Paulus sang Rasul Kristus. Paulus memohon agar Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Ada banyak tafsiran terkait duri dalam daging. Sebagian menafsir sebagai penyakit yang mengganggu kesehatan Paulus. Sebagian lain memperkirakan bahwa itu tantangan dan kesulitan yang mengganggu pelayanan Paulus. Namun apapun tafsirannya, duri dalam daging dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan yang tidak diinginkan, menghadirkan kesulitan, kesakitan, dan tekanan. Oleh karena itu, Paulus memohon agar Tuhan mengangkat itu daripadanya. Saudaraku yang terkasih, jawaban Tuhan atas permohonan Paulus menarik untuk diperhatikan. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya permohonan Paulus tidak dikabulkan. Bagi Tuhan dengan kasih karunia sudah mampu menjawab segala pergumulan Paulus. Dalam kesulitan termasuk dengan kehadiran duri dalam daging Paulus sudah cukup dijawab dengan kasih karunia Tuhan. Saudara, apakah kasih karunia yang dimaksud dalam jawaban doa Paulus? Kasih karunia Allah seringkali diberikan dalam bentuk kekuatan yang diperlukan oleh orang percaya untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Dengan mengandalkan kasih karunia Allah, maka manusia yang lemah terus bergantung pada Allah. Untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka manusia membutuhkan kerendahan hati, mengakui bahwa diri ini lemah dan terus membutuhkan Tuhan setiap saat. Ya, kasih karunia Allah adalah kesediaan Tuhan menjadikan dirinya tempat bergantung bagi kita semua. Ia membuka dirinya dan bersedia dipanggil, bersedia untuk menjadi penopang kehidupan dalam segala situasi. Saudaraku yang terkasih, terkadang maksud Tuhan di balik kesulitan yang hadir dalam hidup ini menyadarkan bahwa kita manusia tidak sempurna. Kita membutuhkan kekuatan Allah yang hanya dapat diperoleh dengan mengandalkan dan bergantung kepadanya. Tuhan tidak memberi kita apa yang kita inginkan, karena banyak dari antaranya justru menjauhkan kita daripadanya. Menjauhkan kita pada kesadaran tentang kerapuhan, keterbatasan, dan kebergantungan. Tuhan tidak mengizinkan kita menjauh darinya. Oleh karena itu segala sesuatu yang tidak mampu dipertanggungjawabkan tidak diizinkannya bagi kita. Ia tidak memberi sesuatu yang justru hal itu menjadi alasan kita untuk menjauh daripadanya. Saudaraku yang terkasih, jika kita saat ini menggumuli sesuatu hal melalui permohonan dan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, mungkin juga jawaban atas hal tersebut malah semakin jauh dari harapan. Firman Tuhan berkata, jangan berkecil hati, cukup kasih karuniaku bagimu.
Ya, bagi Tuhan cukup dengan mengenali bahwa kita ini jauh dari sempurna. Cukup dengan menyadari bahwa kita ini mesti terus mengandalkan Tuhan. Ya, cukup dengan Tuhan membuka dirinya dan bersedia menjadi topangan terus-menerus bagi kita. Itu semua sudah cukup. Sejauh jawaban itu, kita tidak kehilangan hal yang besar dari hidup ini, yakni kehilangan Tuhan dan jejak penyertaannya dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita menyambut setiap pemberian Tuhan bagi kita, kita pertanggungjawabkan. Dan hal-hal yang masih belum diizinkan terjadi, mari kita terus bergantung kepadanya karena Ia berkenan memberikan jika hal itu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Cukup kasih karunia Tuhan untuk menjawab pergumulan kami. Cukup dengan adanya tempat bergantung, yaitu Engkau yang dalam menghadapi gelombang kehidupan ini, kami memiliki pegangan yang kuat, yaitu Engkau, dan Engkau bersedia untuk itu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadi harapan tempat kami bergantung, kekuatan kami di tengah-tengah badai kehidupan melanda kami. Hari ini kami melangkah dan kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dengan kami. Kami hanya menyerahkan seutuhnya segala upaya kami, segala usaha keras kami, semuanya itu bisa mendatangkan yang baik bagi kami, bagi sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami menyerahkan setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami pikirkan, kiranya semuanya itu membawa kebergantungan pada kuasa Allah dan sesuai dengan perkenan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.